27 Agustus 2026. Diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbal Ramadan. Terus mereka membuat film Operasi Pesta Copet dan disutradarai oleh Eddie Kemod. Mungkin ada yang tahu band Seringai. Eddie Kemod itu drummernya Seringai, dan ini adalah debut feature film panjangnya dia yang pertama buat Eddie Kemod. Boleh tepuk tangan dulu untuk Eddie Kemod. Soal terjepit tekanan ekonomi, Ijal dan kawan-kawan nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Syutingnya dilakukan di tengah-tengah festival dengan puluhan ribu penonton. Operasi Pesta Copet jadi film paling berani dari Imaginary. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Imaginary, berani sekali mengambil resiko. Nih pasti mahal filmnya nih. MC-nya aja soleh-solihun. Baik. Orang preskon bisa bayar soleh-solihun. Tangga. Siapa ya? Dia salah. Ya lillahi ta'ala ini. Dia salah dia. Manajemen yang bikin. Setelah terakhir ketemu akhir tahun lalu ya, November, di Gagal Menyalapan Tikus, sekarang akhirnya Imaginary rilis film lagi bulan depan, bulan Agustus, judulnya Operasi Pesta Copet. Hari ini kita akan menghadirkan sebuah trailer buat teman-teman semua. Semoga suka. Ya, Kemon. Terima kasih semua. Ini perdana saya mengalami situasi seperti ini ya. Biasa di lingkungan-lingkungan tidak ramai ya. Di lingkungan skena ramai juga, tapi beda ramainya. Semoga teman-teman bisa mengapresiasi kerja keras dan kenekatan kami untuk membuat proyek ini, dan semoga berdampak banyak untuk banyak orang. Amin. Dan memang ini bukan gimmick, karena memang dari awal judul pertama yang kita buat adalah Operasi Pesta Pora. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, sambil kita mengerjakan berbagai hal termasuk trailer seperti ini, terus kita merasa bahwa kayak ada sesuatu yang kurang menggigit gitu dari judul itu, yaitu kata copet itu sendiri. Karena esensi dibalik semua kriminalitas, aksi, komedi, drama ini kan sebenarnya Kemod dari awal memang pengen menyoroti ketimpangan sosial melalui profesi copet ini. Apakah copet-copet ini adalah orang yang memang kriminal, jahat, atau terdesak keadaan. Jadi rasanya kayak tanggung gitu kalau kata copet tidak ada di judul. Itulah kenapa akhirnya kita memutuskan kayaknya sayang ya kalau kata copet tidak ada di judul, karena orang juga dengar Operasi Pesta Copet langsung ngerti, oh ini film tentang apa sih, tentang copet gitu. Jadi kita memutuskan untuk mengganti judulnya dari Operasi Pesta Pora jadi Operasi Pesta Copet. Kebetulan di film ini juga ada dialog dari mereka memplesetkan jingle jingle OPP ya. Oh, Pesta Pora, mereka plesetnya jadi oh Pesta Copet. Jadi dari situ idenya gitu. Terus ada komentar tuh di trailer ketika di Instagram, wah ini kok malah mengglorifikasi kriminalitas atau copet. Enggak lah, bukan mengglorifikasi, kan sebenarnya sama aja. Ketika kita tahu bagaimana cara mereka, modus operandi mereka, kita jadi tahu cara menghindarinya. Sebenarnya kan gitu kan. Sama aja kan kayak kriminalitas yang lain juga ketika kita baca di berita, oh gitu caranya mereka. Berarti kita kalau mau menghindarinya kita udah tahu nih. Sebenarnya gitu, berharap lebih sedikit teman-teman yang jadi korban copet ketika berada di tempat ramai melalui nonton film ini gitu. Habis dari film ini begitu laku, nanti diganti modus operandinya copet nih. Kadang tahu ya at least mereka terdesak untuk melakukan itulah minimal ya gitu. Bahwa kenapa sih copet-copet ini berkeliaran dengan mudah? Kalau Kikyo kita bikin film tentang copet, tapi kamu bilang tapi pengennya di festival musik. Gimana? Gua disuruh bikin festival musik, jangan. Gimana kalau kita berpartner aja? Salah satu yang jelas terlintas pertama adalah bos kreator yang punya Pesta Pora. Karena kalau kita suruh bikin mengcopy Pesta Pora pasti budgetnya juga luar biasa. Waktu pertama kali gitu terus gue sama Eros diskusi bahwa bikin konser, bikin syuting di dalam konser ini bakal gimana ya? Pasti kita nggak bisa 100% dilakukan semua di sana. Kita melakukan syuting akhirnya kemarin sebelum Pesta Pora dimulai kita lakukan, sesudah Pesta Pora selesai kita masih lakukan. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana banyaknya stage di dalam sini yang kita lakukan bersama puluhan ribu penonton. Tapi ada juga yang memang kita juga membuat stage. Paham bahwa dari awal film ini akan membuat budget, ini film menjadi budget Imaginary dengan budget termahal, tapi buat kita kayaknya lebih nyesel kalau kita nggak nyoba. Biarin aja kita nyoba, apapun yang terjadi, numbers mungkin akan bagaimana penonton memberikan penilaian,
Tapi semoga film ini bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Iya, kayak mau bilang kan katanya dari lu sama Ernest nggak ada sedikit pun kalian komplain soal set gitu. Kok ini di sini tuh. Jadi bener-bener kok gua nggak di debat nih. Kan sebenarnya dari awal pilihannya ini ide mau dikerjain atau enggak. Kalau mau dikerjain, ya berarti harus dilanjutkan. Harus lanjutkan sesuai dengan speknya, dengan segala macam biaya yang keluar. Karena nggak mau idenya nggak mungkin di spek down gitu. Dan kita nggak mungkin juga tiba-tiba suruh bikin konser. Makanya kita waktu itu habis meeting kita yang kita tanya adalah Ucup, mungkin nggak kita berpartner? Kalau Ucup bilang enggak, ya udah nggak jadi. Karena Ucup bilang iya boleh kita berpartner. Kebetulan juga Pestapora pengen punya mengembangkan IP. Ini buat diapain lagi? Gimana kalau bos kreator setelah berhasil bikin festival kita masuk ke film ya? Oh ya udah, jadi kita bertemu bersama dan terjadilah ini. Berarti intinya dari awal ketika Kemod ngajuin sinopsis, lu berdua udah percaya ya sama Kemod? Panjang sih prosesnya, kita ketemu beberapa kali sambil membangun rasa percaya itu, sambil pengen tahu juga kayak di kepala dia tuh ide ini tuh sudah seberapa clear. Karena buat gue sama Dipa tuh ini kan kayak wilayah baru lagi, tingkat kesulitan baru lagi. Kalau dianya udah yakin dan PD-nya nular ke kita gitu. Karena kita tahu kayaknya sih sutradaranya udah tahu banget mau bikin apa. Karena dari kita berdua ini baru lagi nih harus bikin project senekat ini gitu. Itu kan buat kita masih blur ya. Tapi kalau Kemod yakin dan kita tahu, kebetulan Diva juga pernah kerja bareng Kemod waktu Raisa, film yang lu sutradarain ya kan, Kemod show directornya kan, jadi udah berpengalaman lah ngerjain segala sesuatu yang skalanya besar gitu. Kita pernah syuting kan di puluhan ribu orang juga. Jadi ya kita pikir juga internal ya kenapa nggak kita coba lagi. Kali ini kita benar-benar berada di kerumunan puluhan ribu orang. Apa rasanya? Nanti tonton sendiri. Bulan depan tapi ya. Just main. Langsung gue gak ada pilihan lain. Lu jadi produser aja di sini. Karena Dev, gue kan filmnya gak banyak. Kalau terjun sekalian gitu. Iya. Iqbal kok ketawa deh? Ketawanya kayak gak percaya gitu ketawanya. Iya. Pengen lebih sensasional, clickbait gitu kan. Lu Rich. Emang itu tuh. Iqbal banyak online harus pasti yang pemain. Iqbal memaksa. Iqbal mengemis. Jadi dia tambahin pemain, produser, eksekutif produser. Luar biasa. Aduh. Beban langsung kalau disebutin satu-satu. Tapi kita jadi tahu hatinya di mana. Di mana ternyata hati lu? Iya, operasi pesta copet tuh. Aduh. Jadi tektokannya agak random, justru malah bukan sama Dipa duluan. Awalnya dari gue bercerita ke Kemod, kami bos kreator kepikiran untuk nge-expand IP-nya, pengen punya film deh. Cerita sama Kemod 2022 akhir. Terus balik lagi Kemod ngajak meeting lagi untuk cerita, gue kepikiran mau bikin film di festival musik dengan konsep si copet ini. Justru malah nggak ke Dipa sama Eros duluan. Lu dulu. Gue sama Kemod ngobrol sama Dipa, akhirnya terjadilah kolaborasi ini. Benang merahnya ada di Kemod ya, berarti secara nggak langsung ya. Memang saya mengatur. Mastermind. Iya, jadi ngobrol sama Dipa tuh 2023 juga ya, 2024. 2023 yang tadinya mau dibikin syutingnya di 2024 malah ya. Iya, cuman kayak terlalu memaksakan kehendak ya. Terlalu memaksakan kehendak, terus akhirnya kita mundur ke tahun 2025 gitu. Waktu syuting ada penyesuaian apa yang dilakukan sama bos kreator di Pestapora itu ketika tahu ini hari ini ada syuting-syutingnya? Lu gimana tuh? Kalau penyesuaian sih nggak ada sih lah, itu Pestapora berjalan kayak Pestapora seperti biasa aja gitu. Terkait syuting kendalanya kan banyaknya di faktor teknis kamera ya, berarti bukan problem gua ya berarti kalau Panggung jadi duluan. Oh iya. Enggak, kalau penyesuaian itu kayak karena ada kebutuhan untuk syuting di sebelum di hari loadingnya, ya. Jadi kita ngejar untuk panggung bisa jadi lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Yang biasa kita panggung siap di H-2, H-3, tapi dari H-4 udah harus siap karena mau dipakai kebutuhan untuk syuting gitu. Oh, jadi ada kru yang harus kerja ekstra gara-gara film ini. Enggak, kalau bahasa kerja ekstra enggak ya, emang ada kru yang harus bekerja
untuk ngejar timeline film ini gitu. Mungkin jangan ekstra bahasanya kali ya. Lah ekstra dong kan harusnya Hamin satu tiba-tiba Hamin Iya, tiga. tapi kan maksudnya dibayarnya juga ekstra, kan kesannya jadi di Rodi gitu loh. Iya. Ya kan tinggal dijawab dong. Oh iya. Emang gak bisa salah ya. Tambah Emang udah kan terus bos. ya kan tinggal dijawab aja. Dia kerja ekstra tapi kami Iya. juga mengeluarkan ekstra. Budget. Oh iya. Iya gitu. Ya iyalah. Bahas bal ah. Sorry. Apa salah? Pokoknya bukan yang soleh. kalau yang kerja iya aja gitu. Nah, kan? Terus setelah pesta poranya juga kita harus menunda loading out karena dipakai buat kebutuhan syuting juga masih gitu. Oh, jadi nambah sewa harinya gitu ya. Ya itu sebenarnya Fokusnya ke situ. nambah sewanya enggak cuma itu. Lu mau nambahin hari ya buat tahun depan? Ya. Kan gua nanya ini. Ya takutnya ada yang bertanya-tanya. Takutnya tadi pas ngobrol, oh berarti bos kreator keluar duit lagi sehari dong buat awal. Emang ada yang bertanya? Enggak. Tuh, iya. Inisiatif ini. Iya, daripada nggak ditanya dipendam nih. Jangan gue yang ditanya di sini. Oke, dia nanya-nanya di sini. Nambah saya udah ya bikin film ya ternyata gitu. Ya, terus kalau dari sisi cerita bos kreator dikasih kesempatan buat apa supervisi atau memang itu imaginary doang yang ini. Nah kita percayakan ke yang sudah expertise di bidangnya lah. Ya bagus lah tahu diri berarti lu kan. Iya betul, makanya seenggaknya gue tidak seperti lu lah. Pengen tahu banyak hal. Ya makanya Cuk, daripada penasaran Saling serah. suka ngerti. Iya, tapi ada adegan-adegan yang seolah-olah di film nanti di tengah-tengah konser, padahal kita shoot itu sebelum konsernya dimulai, tapi dengan panggung asli. Tapi kita bawa 500 orang ekstras, jadi misalnya adegan nyopetnya gitu kan, nggak mungkin dia nyopet beneran di tengah-tengah konser, kita buat adegannya. Tapi itulah yang membuat Ucup jadi harus ngeset panggung lebih awal, karena sebagai bagian dari background adegan itu kita butuh panggung dan lighting dan sound system semuanya sudah standby. Kira-kira gitu teman-teman. Iya, jadi beritanya dedikasi bos kreator ini memang luar biasa buat film ini. Iya. Oh, angle-nya ini kayak ini kok bayar lebih deh untuk itu ya nggak sih? Gue bingung nih sama soalnya nih kan. Amannya terus apa terus. Iya. Jadi sebenarnya tadinya mau langsung praktek kan, dia syutingnya syuting real banget nyopet beneran, tapi takut bahaya buat Iqbalnya. Digebukin. Iya. Jadi akhirnya bikin sebelumnya. Yang jelas lah kita tuh syuting 2025. Rekinya, persiapan dan surveinya dilakukan di 2024. Ketika pesta pora 2024. Betul. Jadi setahun sebelumnya kita ngelihat stage dari sini, stage jumlah berapa kalau kita nyopet alurnya kemana. Jadi kita mencoba melihat semua blueprintnya itu di 2024. Nah kita titik cop kalau pindah 2025 jangan berubah banget ya. Berubah di alur copetnya gitu. Berarti ini film imaginary yang rekinya dipersiapkan sangat jauh-jauh hari dibandingkan film-film lain gitu. Iya, film paling banyak karena kita persiapan dari 2023, jadi ini akhirnya film terpanjang imaginary dan secara persiapan ya. Iya, karena panjang jadi mahal. Gitu. Enggak gitu. Jangan aku dong kasihan nih sutradara terbebani. Oh enggak. Gua sampai sekarang nggak mau tahu soalnya gua nggak mau tahu. Nggak peduli dia. Nanti gua WhatsApp budgetnya mau. Karena ekspres ya. Cuk. Tahun ini ya lah karena kita diselenggarakannya pesta pora dari pas saat syutingnya pas pesta poranya. Pada saat pas ya kan 2025, pesta pora ada 2025. syutingnya. Iya. Dan Pas 2025 mungkin ya salah satu blessingnya karena kita tahun 2025 kebetulan kita melakukan hal yang di luar kebiasaan, kita mulai dari pagi, jadi bisa dibilang tidak ada laporan pencopetan. kalau tahun sebelumnya ada. Banyak, tahun sebelumnya banyak kita banyak kok yang ketangkep copetnya gitu, lumayan banyak ya ketangkep, dan emang mereka tuh apa ya, komplotan gitu lah, yang emang kita sama sekali nggak bisa suzon gitu. Kalau sekarang kan orang suka suzon nih, tampilan copet, tampilan nggak copet, nggak, semuanya nggak kelihatan kalau dia tampilan copet sebenarnya. Tapi ya emang mereka selalu bergerombol gitu. Ya ini ya kayak gitu. Nggak ngira ya. Iya, Nggak ngira tadi emang baik-baik. kita bekelin ke situ karena orang nggak mungkin Iqbal nyopet gitu. Oh ya karena di kehidupan nyata pun mukanya kayaknya bukan muka copet. Iya, Berarti hikmah dari ini adalah copet hanya keluar di malam hari ya. betul. Niatnya adalah belajar. Ini film perdana gua. Ya. Meskipun gue sudah berumur, tapi ini debutan gua. Debut tua. Nah, gue tahu gue harus belajar. Menurut gue yang gue bisa gue ajak diskusi dengan nyaman untuk gue belajar adalah Ernest salah satunya gitu. Gue kenal Ernest dari dulu. Terus gue bisa trust dia soal story, drama,
apa yang what makes a good movie, karena gue perhatiin track record Imaginary, gue believe gitu sama karya-karya mereka. Dan gue waktu itu gue benar-benar gitu, kalau Ernest nggak mau nggak jadi sih ini film. Beneran gitu. Iya, maksudnya gue juga nggak kebayang gue nawarin ke siapa lagi gitu pada saat itu gitu. Lu tidak membayangkan diskusi dengan Chan Parves Servia? disebut banget tuh. Marvel Studio. Ya gitu lah kalau belok tuh itu yang Evil gitu. Enggak, itu terlalu jauh. Gua mah mainnya yang dekat-dekat aja. Mau jawabnya apa? Ya tinggal jawab aja. Iya, gua nggak kenal. Gue belum tahu udah. Gue belum, kalau ke sama Ernest kan, Nas gini. Kalau itu kan gue belum. Chan. Harus pakai pan ya. Masa gitu. Sorry, gue kurang ikut. Mungkin nanti habis ini Pak. Oke. Ya, lu kan sudah menyutradari Sih terukur ya menurut gue. Maksudnya, alhamdulillahnya kita bisa bekerja sama dengan tim yang bagus banget. Tim Astrada, semua tim yang terlibat tuh menurut gue preparationnya luar biasa banget. Nah, gue kayaknya ini salah satu prep shooting terbaik yang gue pernah alami. Ya benar, maksudnya gue 20 tahun lebih gue berprofesi shooting, video klip, iklan, dan segala gitu. Iklan kadang-kadang kan kompleks juga ya persiapan. Ini menurut gue better. Gitu. Nah makanya akhirnya kita bisa melakukan proses syuting di festivalnya dengan lancar, bahkan di overall syutingnya kita jadwalnya 24 hari, kita selesaikan dalam waktu 22 hari, lebih cepat dari jadwal gitu. ini 2 hari. Karena yang 2 hari buat nutupin dibuat kreator. Biar itu ngurangin Ekstra tadi. Gua pengalamannya lebih lama daripada debutan yang lain. Oh ya. Benar. Gue tadi juga ngebahas di beberapa podcast yang kayak, kenapa gue bisa bikin ini, gue bisa memakai panggung H-3 karena gue kenal sama si Goofy, sama anak-anak yoga yang ngebangun stage-nya. Kalau misalnya gue tidak pernah jadi show director pertunjukan, mungkin gue tidak punya networknya, pengalamannya, knowledge-nya untuk bikin film skala segini. Jadi memang kelebihannya adalah karena gue tua, gue punya pengalaman. Ya. Terus Jadi, karena lu musisi dan show director. iya makanya, jadi kan kumpulan pengalaman itu yang bikin gue jadi bisa bikin film skala begini. Nah gitu cuy, maksud gue nanya gitu buat dia ngomong gitu. Nanti ditulis di berita di sana. Tanya lagi debutan. Kalau gue yang nyerita kan masa MC nyeritain. Itu maksudnya cuy. Kenapa harus klarifikasi? Kan dari aku lanjut aja. Dianya soalnya gitu. Boleh. Lu habis itu lu tanya lagi debutan lain yang dimaksud siapa Mot? Gak usah, gue gak gosip gue. Astagfirullah. Nanti jadi gibah bawahnya cuy. Gak baik cuy. Itu menjatuhkan teman cuy. Lu kan orang baru di film cuy. Jangan gitu. Sebelumnya selamat siang teman-teman media, terima kasih waktunya. Kayaknya waktu dapat skrip dari awal tuh gak pernah punya pikiran untuk ingin melepaskan image apa gitu, gak ada sama sekali sih. Om emang pengen Oh benar, kalau secara umum benar kamu sih. iya kan? Benar. Grandpa. Iya nggak sih? Kemasalah. Sorry. Opu. Jadi emang gak punya pemikiran sampai ke arah sana gitu. Memang tertarik sama skripnya, tertarik sama premisnya, tertarik dengan orang-orang yang terlibat bersama orang-orang hebat ini yang muda dan sedikit lebih dulu lahirnya daripada saya gitu. Jadi emang tertarik purely karena ide gilanya ini sih, ide nekatnya ini gitu. Yang nawarin ke lu siapa waktu itu? Waktu itu Ko Ernest waktu itu nelfon Bal, main dong ke rumah gitu. Ada yang mau diobrolin, oke. Datang ke rumahnya Ko Ernest. Di rumahnya Ko Ernest udah ada Ko Ernest, udah ada Om Kemot, udah ada Om James, udah ada Om Ucup, udah ada Mas Adi, udah ada nggak ada Pak Dipa. Ada penulis skripnya juga, salah satunya Mas Rino Saryono. Gue didudukin gitu kayak di sidang, terus gue kayaknya gue ngapain ya? Gue kayaknya nggak ngelakuin apa gitu. Lu dijebak ya. Lebih kayak gitu rasanya. Terus yaudah akhirnya diceritain ide kayak gini, pengen bikin film tentang copet, kemiskinan struktural, persahabatan, drama, komedi, pesta pora gitu. Udah, terus terakhirnya Ko Ernest cuma bilang, udah gak usah lu jawab sekarang,
lu pikir aja dulu, tapi semuanya ngeliatin gue gitu. Tujuh-tujuhnya gue bilang kayak ini gimana mikir. Udah terus habis itu pulang, iya peer pressure, pulang dibawa tidur berpikir lagi, terus kayaknya gue mikir waktu itu Om adalah ini tuh sebuah film yang secara tema deket banget sama kehidupan pribadi gue gitu. Musik, film, orang-orang yang terlibat juga adalah dream team. Cita-cita gue akhirnya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sini, dan gue nggak punya banyak alasan untuk bilang enggak sama proyek ini sih. Jadi berapa hari lu berpikir? Seminggu 2 minggu waktu itu ada tanggal apa? Lupa lagi. Iya, Apa ya? semingguan lah, Seminggu lah. kurang lebih ya seminggu. Lama juga. Kenapa selama itu, Bang? Gue seminggu mau nggak lama. Ini kan Dia film lain lebih lama dia, film lain lebih lama. Baru dapat film bilang cepet. Filmnya cepet lah. Kenapa selama itu bang? Wow, batal deh. Cepatnya seminggu itu. 2 hari cepat. Kalau seminggu tuh kayak yang Enggak, Iqbal tuh filmnya sedikit lah, jadi dia untuk ngambil itu banyak pertimbangan gitu. Betul. Supaya kita benar-benar memastikan jiwa raga, mental, darah, keringat, air mata kita tuh semua buat proyek ini gitu. ada ya. Apa tuh? Dasar mobil kayak lu. Lah, ulang. Bo Vernon pernah tahu Bo Vernon? Bo Vernon, Aryo Pringgo sama Dr. Frenos. Jadi dari awal begitu Sama David Copperfield. bukan Dia cuma mentoring lewat Zoom. David Copperfield bisanya berdiam kalau yang di toh David Copperfield cuma bisa terbang doang dia. Kita bisa nyopet sama tembus tembok bayi. Terbang doang. Jadi dari awal Ko Ernest tuh bilang bahwa dia nggak mau kita sebagai aktornya dibantu dengan stuntman untuk adegan copetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ko Ernest tidak mau adegan pencopetan itu dilakukan oleh editor film. Alias Ko Ernest nggak mau adegannya itu cuma kayak nabrak, terus tiba-tiba dompetnya pindah. Dari awal Ko Ernest tuh udah clear banget visinya juga. Itu tuh tidak ingin terjadi. Dia mau semua aktor-aktornya ini bisa mencopet. Jadi kita 1 bulan lebih menghabiskan waktu belajar menjadi pencopet tuh. Kayak gimana kalau di film Benyamin kan ada adegan dia nyopet tuh yang belajar nyopet. Betul. Benyamin yang 2 jari baso gitu. Ada gitu nggak? Senam jari. Senang Iya. jari ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kita nggak cuma belajar teknis, kita belajar jurus-jurus pengalihannya, misfokus dan distraksi. Kita sampai dipresentasiin pakai slides gitu ya, buat kayak belajar. Ada slide. Ada slides-nya. Buat Mindset-nya lah. mindset mental tuh beda. Ada copet 101 gitu. Ada. Ini for your information ya, ini rahasia dapur. Tadi pas kita lagi briefing, dompetnya Om Kemal udah hilang. Nggak bohong, beneran. Belum ketemu kan? Ada kan sebenarnya kan? Nah, Maaf ya pakai motor. Kan? dia pikir Pakai dari tadi kok kalian gitu. Ayo balikin toh. dia Balikin pikir toh. kita yang nyopet. Nah sekarang akhirnya bercandanya jadi nggak lucu karena kalau ada copet beneran kita nggak tahu nih. Kita mulu yang ditargetin pertama. Kami kan toh. Tapi sekarang kalau kita melihat kalian berempat datang, jadi takut dong. Harus ada waspada. Aku sekarang dompet gua nggak ada. Beneran hilang. Iya. Mod itu dompetnya mod beneran hilang apa dicopet? Beneran hilang. Itu hilang beneran. Iya. Tapi kayaknya nggak dicopet. Sebenarnya pengen ngomongin soal persahabatan, soal what would you do untuk keluar dari zona nyaman ataupun untuk mencapai impian lo, dan juga apa yang akan lo lakukan untuk orang yang lo sayangi gitu. Jadi kalau seperti yang Kang Soleh bilang tadi dari trailer pertama, pas nonton tuh kayaknya filmnya seru-seruan gitu, kocak-kocakan. Cuman dari awal baca skrip pun gue ngerasa hatinya besar sekali film ini tuh, kayak kita memanusiakan manusia sekali, dan kita ngelihat dari point of view baru copet-copet ini. Apalagi kan kalau ada orang yang ngomong filmnya mengglorifikasi copet, gue sih ngerasa kayak film Ocean Eleven gitu kan nggak mengglorifikasi maling gitu ya. Mission Impossible itu kan nggak mengglorifikasi orang yang nyopet, bukan Mission Impossible ya, apa yang fokus mengglorifikasi pesulap kalau itu ya. Iya nyopet juga. Ya udah deh. Oke. Belum selesai Mas. Belum selesai. Kan justru kita lebih ke melihat point of view lain gitu, dan akhirnya selain entertainment kita dapetin point of view dan juga pesan yang dari film tersebut gitu. Kalau Zulfa dibandingkan semua peran-peran yang pernah lo perankan, salah satunya juga kan kita jadi aware sama mungkin orang-orang yang sering kita temuin tapi kita jarang kita sadari kehadirannya gitu setiap hari. Jadi ya memang banyak banget riset untuk nongkrong-nongkrong di pinggiran Jakarta sih.
Itu yang paling aku highlight sih. Biasanya kamu nongkrong di mana? Di rumah Christoph main board game. Pinggiran Jakarta banget. Di pinggiran itu Jakarta. Ini bukan Jakarta itu udah pinggir itu. Jakarta jauh banget tuh. Jakarta Coret. Jauh itu loh. Ya udah jauh deh. Iya. Nonton supaya gairah itu terus berkembang gitu, supaya semangat ke bioskop itu terus-terusan ada. Semoga operasi Pesta Copet jadi bagian dari gerakan itu gitu, untuk selalu menghadirkan sesuatu yang baru di bioskop, pengalaman nonton bioskop yang seru dan menyenangkan di operasi Pesta Copet. Oke, boleh tepuk tangan dulu